Oke, kita mulai ulang ya. Jadi ada trouble di koneksi di speaker. Jadi mohon maaf lebih lama ya, tapi insya Allah untuk mulai ini kita bisa percepat ya. Mungkin kita bisa absen dulu. S1 akuntansi SA2. Oke, Adelia, Aninda, Anissa, Aisyah, Bayu. Oke, Bayu, Bunga, Cynthia, Dewi, Mila, Dia, Dina, Dia, Eko Dini, Erlin, Oktarifa, Elsa, Hamid, Hana, Heli, Jenian, Kansa, Putri Ayu, Putri Ayu, oke, Rika Dia, Rofiu, Septiana, Wida, Sita, Hendarti, Novia, Ovi, Andika, Rinda, Syahid, Sri Rezeki, Niken, oh ada siapa? Oh ya ya, oke. Pipin, oke ya. Kelupaan, kelewatan, maaf ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang eh, aksen ya, British dan American. Jadi di dua speaker. Jadi kalau di listening kan ada part A, part B, part C yang kemarin. Jadi part A itu percakapan pendek antara dua orang. Ada speaker A, speaker B. Nah, speaker A ini bisa laki-laki, speaker B perempuan atau kebalikannya. Jadi cuma dua speaker. Terus eh ada part A, part B, part C. Nanti di next kita mungkin di part B sama part C ya. Kita ke part A dulu untuk kita hanya ke beberapa skill ya. Karena untuk listening itu skillnya itu ada 34 ternyata. Skillnya ada 34, nanti di reading itu ada sekitar 14. Kalau di structure and written expression itu 60. Jadi 3 skill itu skillnya 100 lebih. Jadi bukunya itu hampir 700 halaman. Kalau buku yang TOEFL yang dia terbitan asli ya dari luar itu hampir 700 halaman. Ya, jadi mungkin kita hanya beberapa skill saja nanti insya Allah saya sedang proses penyusunan materi. Jadi nanti untuk audio, untuk materi, entah nanti reading atau structure nanti bisa saya berikan ya. Ini saat ini sedang proses penyusunan. Semoga nanti bisa segera selesai ya, karena banyak sekali. Nah, oke. Eh, kita akan mendengarkan ya beberapa direction dulu, nanti contoh di skill 1, 2, dan 3. Directions. In part A, you will hear a short conversation between two speakers. At the end of each conversation, a third voice will ask a question about what was said. The question will be spoken just one time. After you hear a conversation and the question about it, read the 4 possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the problem and mark your answer. Nah, jadi itu adalah directionnya. Nanti In part A, you will hear mungkin kayak untuk di direction ya, untuk di direction itu mungkin entah itu bisa suara laki-laki atau suara perempuan ya. Jadi kalau di part A itu kita akan mendengarkan percakapan pendek di antara dua pembicara. Dan di akhir
pembicaraan, the third voice. Jadi ada nanti pembicara ketiga namanya narator, dia akan menanyakan, nah, misal apa sih yang harus dilakukan si pembicara kedua, misal ini maksudnya apa? Jadi lebih ke situ ya. Jadi kayak narator itu kayak yang biasanya pertanyaan gitu ya. Ada pembicara ketiga yang dia menanyakan seputar apa yang sedang dibicarakan. Nah, untuk skill pertama itu kalau di listening itu adalah fokus on the last line. Jadi fokus pada pembicara terakhir, ya. Nanti kalau di soal nanti itu kalau di sini kan ada skrip ya, dia ada skrip. Kalau di untuk pelatihan itu dia ada skrip. Tetapi kalau misal kalian nanti ujian, maka nanti no script. Jadi saya cuma memberikan jawaban. Jadi otomatis kita memang harus benar-benar mendengarkan, ya. Nah, oke. Kalau di fokus on the last line itu adalah fokus di pembicara atau di baris terakhir. Di baris terakhir itu biasanya ada di pembicara kedua biasanya ya. Misal katakanlah, nah, misal di sini ya ada kata man, woman sama narator. Nah, berarti kalau fokus pada pembicara kedua, berarti kita fokus pada sini. Ini maksudnya apa? Nah, biasanya ini nomor 1 atau nomor 2, biasanya di nomor awal. Nah, Skill line, focus on the last line. The short dialogues involve conversations between two people, each followed by a question. It is important to understand that the answer to this type of question is most often found in the last line of the conversation. On the recording, you hear, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Nah, jadi seperti itu. Nanti kita mendengarkan on the recording. Jadi di rekaman, ini kan hanya sampel ya. Kalau di rekaman kalian akan mendengar kayak ada percakapan dua orang. Ya, harusnya tuh suara laki-laki, suara perempuan ya. Cuman ini kan lebih kita ke fokus pada tujuannya apa gitu ya. Tujuan yang dibicarakan apa. Nah, di sini ada kata di sini. Nah, Billy really made a big mistake this time. Jadi Billy itu membuat kesalahan terbesar atau kesalahan yang besar sekarang ini. Terus si woman bilang, pembicara kedua, kita fokusnya ke sini. Yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa untuk mengumpulkan atau mengembalikan laporan penelitian. Nah, terus pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Nah, kira-kira apa sih yang dikatakan si wanita about Billy? Maksudnya tuh si speaker kedua. Nah, nanti kalau di recording kita langsung kita tanpa skrip, jadi ini hilang katakanlah ya, jadi kita langsung dikasih opsi. What does the woman say about Billy? In your textbook or on the computer screen, you read, it was the first time he made a mistake. He forgot to write his paper. He turned in the paper in the wrong place. He didn't remember to submit his assignment. Nah, misal seperti In ini. your textbook or on... Nah, misal dia lupa mengembalikan atau dia lupa mengumpulkan laporan penelitiannya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kadang selain kita fokus ke speaker kedua, paling enggak kita harus cari yang maknanya sama, tetapi dia kalimatnya yang berbeda. Nah, apakah A, misal it was the first time he made a mistake, dia ini adalah pertama kalinya dia buat kesalahan? Enggak, padahal di sini enggak bilang bahwa tentang ini pertama atau yang kedua ya, atau berulang kali kesalahan. Nah, terus yang B, he forgot to write his paper, dia lupa untuk menulis tugas ya, menulis makalah. Yang C, he turned in the paper in the wrong place, misalnya mengembalikan makalah di tempat yang salah. Yang D, he didn't remember to submit his assignment. Nah, kira-kira yang sekiranya punya makna yang sama, tetapi di di kalimat yang berbeda itu yang mana? Nah, itulah yang jadi jawaban yang D. Dia lupa. Nah, dia lupa mengembalikan. Berarti kan dia tidak ingat
aku kumpulin belum ya. Nah, berarti kan, nah kalau kita lihat di sini kata forgot itu dia punya sinonim dengan kata remember. Nah, jadi memang kalau di listening itu memang vocab vocab tuh sangat main. Apalagi kalau misal dia punya sinonim gitu ya. Katakanlah dia lupa, dia tidak ingat kan sama sebenarnya ya. Cuman katanya yang beda. Ya aku lupa, ya aku nggak ingat. Nah sebenarnya sama, cuman ya itu dengan apa ya dengan kalimat yang berbeda. Nah TOEFL itu seperti itu adalah seri tergampang. Ya itu masih skill 1, 2 itu masih gampang ya. Nah oke kita akan coba ya. One, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? I have no idea. What does the woman mean? Nah oke kita akan coba lihat opsinya. A, she has strong ideas about movies. B, she prefers comedies over westerns and romances. C, she doesn't like today's matinee. D, she does not know. 2. Oke, nah eh kira kamu bisa beritahu aku nggak misalnya si laki-laki bilang nanti ada pertunjukan di siang hari komedi romance yang romantis atau yang barat ya terus si woman bilang I have no idea nggak ada ide nih biasanya memang kalau kayak gini tuh blank gitu I have no idea itu yang nggak paham gitu ya ngeblank nggak paham maksudnya nah maksudnya what does the woman mean maksud si wanita itu ngomong I have no idea itu apa terhadap konteks yang dibicarakan si laki-laki misal nah apakah dia punya ide tentang film misal atau B, she prefers comedies over western or romance. Dia lebih suka, prefer tuh lebih suka komedi daripada romansa atau barat. She doesn't like to this meeting. Dia nggak suka pertunjukan nanti. Dia nggak tahu. Kira-kira iya, dia nggak tahu. She does not know. Mungkin masih bingung. Nggak tahu ya. Gitu. Nggak ada ide. Itu kan ngeblank ya sama dengan nggak tahu. 2. Was anyone at home at Barbara's house when you went there to deliver the package? I rang the bell, but no one answered. What does the man imply? A. Barb answered the bell. B. The house was probably empty. C. The bell wasn't in the house. D. The house doesn't have a bell. Nah, oke, kita akan lihat. Di sini, si woman bilang, was anyone at home? Ada orang di rumah nggak? Di rumahnya Bart, ketika kamu itu nganterin paket, gitu ya. Terus si laki-laki bilang, I rang the bell. Aku tuh mencet bell. Ya, biasanya tuh cenderung kalau sini tuh banyak yang past tense biasanya. Jadi kayak ya udah berlalu kebanyakan ya, tapi ya present oke sih. Cuman memang past tense itu cukup main lah ya kalau di listening ya. Nah, kira-kira si Bob di rumah nggak ya pas nganterin paket? Aku udah mencet bell tapi no one, berarti tidak ada yang menjawab. Nah, what does the man imply? Apa sih yang kira-kira yang dimaksud? Nah, yang A, Bob answer the bell, si Bob itu menjawab bellnya. Nah, B, the house was probably empty rumahnya kemungkinan kosong probably itu sama dengan kata maybe atau perhaps mungkin. Nah, jadi kan kayak gini. Untuk di TOEFL itu terkadang itu memainkan kosakata yang kayaknya kita kurang familiar. Mungkin kita familiarnya dengan kata maybe, padahal kalau di TOEFL itu banyak kosakata yang lain yang biasanya itu dipakai gitu ya. Nah, yang C, the bell wasn't in the house. Bellnya nggak ada di rumah. Yang D, the house doesn't have a bell. Rumahnya nggak punya bell. Berarti kan kemungkinan rumahnya itu kosong. Jadi kalau jawaban itu terkadang masih oke ya. Kalau di listening itu kayaknya sesuatu yang belum pasti. Ya, mungkin kayaknya misal ya. Terus kita akan ke 3. 3. You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? I think it's highly unlikely that I got the job. What does the man suggest? A, it's unlikely that he'll go to the interview.
B thinks he'll be recommended for a high-level job. C, the interview was apparently quite unsuccessful. D, had an excellent interview. Nah, oke di sini Exercise. si wanita itu bilang, you just got back. Kata just itu sering, just ini kayak barusan. You just got back. Ini pasif lagi, bukan pasif, past tense lagi. Kamu kayaknya baru balik interview ya? How do you think? Kira-kira berjalannya gimana? Dalam artian gimana interviewnya? Misal maksudnya seperti itu. Nah, terus si Men bilang, yang kata kuncinya adalah di speaker kedua. Highly, unlikely that I got the job. Jadi kok kayaknya apa ya? Highly itu kan kayak sesuatu yang menyangatkan. Unlikely. Nah, biasanya kalau TOEFL itu kalau dia depannya itu biasanya tidak. Kayaknya apa ya? Terlalu tinggi deh maksudnya ya. Kayaknya juga untuk mendapatkan job itu kayaknya juga nggak mungkin, unlikely. Terlalu tinggi, maksudnya mungkin untuk setara level apa-apa gitu ya, di job itu sama kemampuannya. Nah, what does the man suggest? Kira-kira yang disarankan si laki-laki itu apa? Nah, maksudnya dia itu mensugestikan apa? Maksudnya apa? Nah, it's unlikely that he will go to the interview. Nah, biasanya jangan cari yang bunyinya mirip, itu malah terkadang malah salah. Nah, yang B, he thinks he'll be recommended for high level job. Yang mungkin direkomendasikan untuk job yang level tinggi. Nah, yang C, the interview was apparently fit unsuccessful. Jadi, interviewnya itu kayaknya memang tidak sukses. Yang D, he had an excellent interview. Nah, dia punya apa ya, kemampuan interview yang bagus. Nah, jadi kayaknya itu kayak susah gitu ya. Susah deh interviewnya itu susah maksudnya. Nah, di apa ya, sementara kita juga fokus kata kedua, kita cari yang sekiranya memang maknanya mirip ya. Itu adalah yang C. Kayak dia nggak yakin itu, nggak yakin ya. Kayaknya terlalu kayak mendapatkan pekerjaan itu sesuatu yang highly unlikely, jadi kayaknya susah gitu ya. Nah, maksudnya adalah interview. Karena interviewnya itu kayaknya nggak sukses, unsuccessful. Sama dengan highly unlikely, jadi kayaknya susah gitu. Nah, jadi ya depan itu biasanya menyebutkan negatif, tidak unsuccess. Atau biasanya yang depannya itu dis, itu biasanya juga menyebut apa ya, negatif ya, kayak like itu suka, tidak suka itu dislike. Nah, itu adalah yang skill 1. Kita akan coba ke skill 2 sama skill 3, terus kita contoh ya untuk per skill ya. Often the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms for key words in the conversation. On the recording, you hear, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? In your textbook or on the computer screen, you read, she always liked her work in real estate. She began a new job. She just bought some real estate. She bought a real estate agency. Nah, jadi di sini pilihlah jawaban dengan sinonim. Kalau tadi fokus ke pembicara kedua, tetapi dia tidak jauh dari konteks yang diomongkan si pembicara ke satu. Kalau di sini adalah kita fokus pada sinonim. Meskipun sebenarnya setiap skill itu sebenarnya dia punya korelasi. Jadi skill 2 itu terkadang masih ke skill 1 itu skill 2. Jadi masih dia punya korelasi gitu ya. Nah, oke. Terkadang ya jawaban di bawah ini itu terdiri dari beberapa sinonim ya. Seperti yang tadi saya bilang, jadi maknanya sama, cuman dia kayak different sound, jadi dengan kata atau bunyi yang berbeda. Nah, cuman listening itu pasti dia punya keywords ya. Ketika kita missing point misal, itu kadang dia punya keyword tertentu kayak tadi, misal dia kuncinya apa sih topiknya? Oh, interview, berarti kan banyak interview. Jadi dia punya topik itu biasanya dari satu kata yang dia jadi kata kunci. Pasti ada lah, setiap pembicaraan itu pasti dia punya kata kunci. Pokoknya apa, lagi bahas apa. Oke.
Terus di sini, why is Barbara feeling so happy? Barbara, kenapa sih kok kelihatan begitu bahagia? So artinya bisa begitu, bisa artinya juga. Kalau dia so diikuti kata sifat, maka dia artinya begitu ya. So beautiful berarti begitu cantik. So happy berarti begitu bahagia. Nah, terus she just itu kayak tadi saya bilang barusan tadi. Nah, ini pakainya juga campuran present sama past tense nih. She just started working. Kuncinya di situ. Dia baru selesai, katakanlah ya, dia baru aja mulai ya, mulai, dia baru aja mulai bekerja di real estate. Nah, what does the man say? Kira-kira apa sih yang dimaksud si laki-laki itu tentang Barbara? Oh, dia bahagia, karena apa? Lagi kerja misal gitu. Nah, terus kita akan lihat. Nah, pilihan yang pas. She always liked her work in real estate. Padahal kalau kita perhatikan happy itu dengan hampir kata dengan ya, hampir mirip dengan kata she always like her work. Padahal dia intinya bahwa dia baru saja. Yang B, she bikin a new job. C, she just bought some real estate. Dia baru aja membeli beberapa real estate. The last, she bought a real estate agency. Dia baru aja membeli satu. Nah, real estate berarti antara C sama B kan intinya beli. Padahal di sini dia baru saja bekerja. Nah, berarti kita lihat yang biasanya sinonim itu kata kerja biasanya. Maka start sama dengan bikin. Cuman ini pakainya verb 2. Jadi tetap kita juga fokus ke selain tadi kita balik ke skill 1, fokus juga ke pembicara kedua. Padahal kalau kita fokusnya ke pembicara pertama happy itu mungkin ini kan dia selalu menyukai pekerjaannya. Logikanya gitu ya. Jadi skill 2 itu masih nyambung ke skill 1, skill 1 masih nyambung ke skill 2. Kita akan coba One, did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. What does the man mean? A, he got a job as bookstore manager. B, the bookstore was not accepting applications. C, he saw a book about how to apply for jobs. D, it was necessary to complete a form. Nah, oke. Did you see the manager? Kamu tahu nggak kalau ada pekerjaan ya, katanya manajer itu ada pekerjaan di toko buku. Terus si pembicara kedua bilang, yes and I, dan aku. Also itu sama dengan N ya. And I also had to. Had to itu harus, ya selain kata mas. Kita kalau menyebut kata kan pakai MUST mas. Padahal dia punya kata lain yaitu menggunakan have to. Kalau dia yang menggunakan Ayu Dewi, dia have to. Tapi kalau yang menggunakan CVA, dia has to. Dia jadi satu ya. Terus kalau had to berarti dia adalah verb, apa ya, verb 2 atau pastinya dari kata have to. Harus. Nah, ini kan juga sama past tense karena kebanyakan past tense. Nah, ya, dan aku itu harus mengisi an application. Aku juga harus mengisi lamaran maksudnya. Terus si narator, maksudnya itu apa sih harus mengisi lamaran? Nah, berarti kata kuncinya adalah mungkin di fill out an application misal. Nah, he got a job as bookstore manager. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai manajer bookstore. Enggak. Kalau misal kita fokusnya ke pembicara pertama, mungkin ini A itu dengan makna yang sama, dengan bunyi yang sama. Padahal enggak, malah itu yang terkadang jadi pengucap. Yang B, the bookstore was not. Biasanya nanti dia disita jadi wasn't gitu ya. Accepting application. The bookstore, toko buku itu nggak menerima lamaran. Ini juga masih bunyi yang sama. Ya. Nah, was not, tidak. Padahal di situ kan dia mengisi. Berarti kan dia otomatis tidaknya kan, oh ada lowongan. Terus yang C, he saw a book about how to apply for jobs. Dia itu harus melihat buku tentang bagaimana melamar pekerjaan. Nah, kalau kita fokus ke pembicara pertama, did you see? Dengan kata saw kan sama. Ini verb 1, ini verb
dua. Jadi malah jangan fokus ke pembicara pertama, fokus ke pembicara kedua, tapi konteks di pembicara pertama. Yang D, it was necessary to complete a form. Jadi masih perlu dia untuk complete itu kayak mengisi, melengkapi pendaftaran. Nah, di sini yang mirip itu adalah yang complete a form dengan fill up an application. Susah sih memang. Google itu terkadang memang apa ya? Dia kan diputar cuma sekali ya, kecepatannya sekian. Nah, cuman ya itu preparasinya tuh panjang sekali ya untuk Google. Terus kita akan nomor 2. D, it was necessary to complete a form. 2 were planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Couldn't we leave before noon? What did the woman ask? A, if they could leave at noon. B, if it is possible to go by noon. C, why they can't leave at noon. D, if they could leave the room. 3, was the concert well? Oke. Nah, di sini we are planning. Nah, ini menggunakan nggak present pasien, tapi dia menggunakan present continuous. Kita sudah merencanakan untuk pergi trip sekitar jam 2 siang. Terus yang pembicara kedua bilang couldn't. Dia sering loh kalau bahasa Inggris itu menggunakan kayak namanya contraction. Jadi kalau misal bukan could not tapi couldn't. Misal kayak tadi was not wasn't, were not weren't. Jadi dia menggunakan apa ya kayak contraction gitu ya. I'm not nanti am, bukan I am gitu ya. Bisa nggak couldn't be, bisa nggak gitu kan? Kita meninggalkan sebelum siang. Noon itu siang. Terus si narator bilang, what does the woman ask? Kira-kira yang dimaksud itu apa? Kita itu udah rencana mau pergi jam 2. Bisa nggak kalau sebelum siang? Nah, oke. Terus yang A, if they could leave at noon. Jikalau mereka bisa meninggalkan saat siang. Yang B, if it is possible to go by 12. Why they can leave at noon? Kenapa mereka nggak bisa meninggalkan siang? Ya, dalam artian perginya siang. Terus if they could leave the room, ya, jikalau mereka nggak bisa meninggalkan ruangan ya atau rumah. Nah, bisa nggak kalau perginya sebelum siang kan jam 2 itu mungkin kalau asumsinya udah sore, jadi bisa nggak kalau siang itu dia bilang penandanya jam 12. Bisa nggak kalau pergi jam 12 aja? If it is possible to go by 12. Bisa nggak agak maju, maksudnya sebelum siang, maksudnya sebelum jam 2 maksudnya ya, sebelum siang lah. Three, was the concert well received? The audience applauded for a long time after the performance. What does the woman say about the concert? A, the performance went on for a long time. B, there was applause throughout the performance. C, the people clapped on and on after the concert. D, the audience waited for a long time for the concert to begin. Nah, oke. 3, was the concert well received? Oke, nah. Kira-kira konsepnya will receive itu bisa diterima dengan baik nggak? Konsernya gimana sih? Terus si woman bilang the audience, penonton, applauded, applause. Tapi karena dia berdua, maka dia applauded ya, dia regular. Si penonton itu memberikan tepukan sepanjang for a long time, lama banget setelah pertunjukan. Jadi tepuk tangannya tuh lama setelah pertunjukan. Nah, what does the woman say about the concert? Intinya adalah konser. Terus sama konsernya seperti apa gitu. A, the performance went on for a long time. Performernya itu kok lama banget ya. Maksudnya dia tayangnya tuh lama. Yang B, there was applause throughout the performance. Jadi ada tepukan sepanjang pertunjukan. Padahal tadi di sini kan ya after the performance. Jadi kan tepukannya setelah selesai baru tepuk tangan. Yang B ini sepanjang. Jadi pas mulai tayang dia tepuk tangan sampai akhir.
Yang C, the people clapped on. Nah, clapped on after the concert. Nah, terus yang D, nah, the audience waited for a long time for the concert to begin. Nah, yang penonton itu harus nunggu lama. Jadi sebelum konsernya mulai. Nah, kita cari yang sinonim. Applause sama dengan claps on ya. Jadi kalau misal, nah kita mungkin applause, claps on tuh kayak biasanya kalau di lagu-lagu anak-anak ya claps on itu tepuk tangan. Jadi dia sinonim. Nah, terus yang ketiga, kalau tadi fokus pembicara kedua, yang kedua itu apa ya? Hindari apa ya? Cari yang memang dia punya sinonim. Ya, yang ketiga hindari bunyi yang mirip, similar itu sama dengan same. Skill 3. Avoid similar sounds. Often the incorrect answers in the short dialogues are answers that contain words with similar sounds, but very different meanings from what you hear on the recording. You should definitely avoid these answers. On the recording, you hear, "Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment." What does the woman say about Mark? In your textbook or on the computer screen, you read, "He was in the department office. He was looking for a place to live. He was working on his research project. He had an appointment at church." Nah, kayak saya bisa bilang why couldn't, bisa nggak lebih ke situ ya? Nah, bisa nggak ya Mark itu pergi sama kita with us gitu ya? Terus dia si woman bilang pembicara kedua ya he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen yang baru. What does the woman say about Mark? Kira-kira Mark itu maksudnya apa sih? Apa sih yang maksud si perempuan tadi bilang tentang Mark? Nah, terus yang A, he was in the department office. Dia ada di kantor. Yang B, he was looking for. Searching, search, kata search. Search itu dia punya sinonim dengan kata look for. Idiom. Kalau bahasa Inggris itu apa ya? Ada dua kata yang dia itu artinya satu. Look for itu bukan look melihat for untuk enggak, tapi look for itu dia jadi satu artinya mencari. Itu namanya kalau verb itu namanya idiom. Kayak misal kayak kata gini, bangun, get up ya, dua kata dia get dan up, bukan get mendapatkan up ke atas nggak bisa, itu nggak bisa dipisah, tetapi dia jadi satu kesatuan. Nah seperti itu kata wake up. Misal kata take a bath, nah itu kan jadi satu, bukan take sendiri, bath sendiri, take mengambil bath itu bak itu enggak ya. Jadi dia satu kesatuan dengan kata look for. Nah, a place to live, apartemen itu disinonimkan dengan tempat tinggal. Yang C, he was working on his research project. Padahal ini bahasnya tentang apartemen, bukan research project. Mungkin dia sinonim dengan kata homework atau paper misalnya. Terus yang D, he had appointment at church. Jadi dia punya janji di gereja. Nah, maka yang sinonimnya adalah yang B, look for, looking for. Kita coba satu lagi. Exercise skill 3. 1. I heard that Sally just moved into a new, big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. What does the man mean? A. Sally has no sense of responsibility. B. Sally sent her friend to the house. C. Sally has no money. D. Sally is on the set with her. Nah,
Aku dengar Sally itu baru pindah rumah ya. New big house near the beach. Jadi rumahnya baru gede dekat pantai. Terus si woman bilang, apa Sally randidit gitu kan. Sally doesn't have a cent. Cent itu uang maksudnya ya. 1 sen pun gitu loh ya, kayak seperti itu ya. Apa Sally randidit tak rumah gitu. Maksudnya gitu kan. Nah, what does the man mean? Ini harusnya man ya, sorry. Oke. Nah, terus Sally has no sense of responsibility. Dia itu apa ya, nggak ada jiwa-jiwa tanggung jawab gitu ya, nggak punya rasa tanggung jawab. Nah, karena kenapa sih? Nah, kalau kita lihat di sini kata kuncinya adalah doesn't. Biasanya dia banyak kalau di listening itu banyak negatifnya biasanya. Doesn't ya, nggak apa ya, does not tapi doesn't, do not, don't, dan seperti itu. Nah, dari kata send, doesn't have a send. Nah, kata kuncinya di send. Kayak tadi saya bilang, hindari bunyi yang mirip. Itu malah yang mengecoh, yang salah. Yang A itu yang bunyinya mirip kan has no sense. Padahal di situ send biasa, di sini sense pakai S. Cuman kalau kita udah pusing kan kata apa ya gitu ya. Yang B, Sally send her friend to the house. Sally itu ngirim temannya ke rumah. Maksudnya tuh ngajak teman ke rumah. Send mengirim. Bunyinya sama, send uang sama send mengirim, tapi tergantung konteks. Sally has no money. Sally nggak punya uang. Yang D, Sally is on the set. Kan mungkin hampir mirip dengan kata sense ya, set gitu ya, mungkin with her. Berarti yang benar adalah yang C. Jadi kalau di listening itu sering ya kata has no, have no itu sering. Padahal kalau secara grammar kan nggak bisa ya, have no harusnya kan don't have, doesn't have, ya harus pakai do atau does baru tambah have. Kalau di grammar lah ya, di grammar. Dulu itu bahasa Inggris dua siapa? Oke, paham kan tentang have, has, does, do not ya, does not, nah seperti itu kan harusnya kan, misal katakanlah doesn't not, misal does, apa ya, does not have harusnya ya, tapi kan ini atau misal katakanlah doesn't have harusnya kan seperti itu ya, tetapi ini boleh has no, padahal sebenarnya kan no itu harus di depan, baru has itu nggak bisa, dia harus satu. Nah, berarti ya intinya dari yang C. Kita coba 2 soal lagi. Nah, terus yang kedua. But Sally doesn't have a cent. What does the man mean? A, Sally has no sense of responsibility. B, Oh ya, ini ya. B, Sally sent her friend to that. C, Sally has no money. D, Sally is on the set with her. 2, did they get the new car they wanted? No, they lacked the money. What does the man mean? A, they lost the map in the car. B, they looked many times in the car. C, it cost a lot of money when the car leaked oil. D, they didn't have enough money to buy another car. Nah, did they get? Apakah mereka mendapatkan mobil baru yang mereka inginkan? Nah, no, they lack money. Ya, no, enggak. Mereka kekurangan uang. Lack, ya, L-A-C-K. Ya, dia bacanya lack, kekurangan, kurang. Lack of kekurangan, kurang ya. What does the man mean? Apa sih yang dimaksud si pembicara kedua? Nah, jadi skill 1, 2 itu di skill 3 masih nyambung sebenarnya. Setiap skill itu saling nyambung. Nah, kan kuncinya biasanya di verb kata kerja. Nah, mereka kekurangan uang. Nah, padahal yang A, they locked the map in a car. Mereka itu
apa ya, kayak nyimpen map ya, peta di dalam mobil gitu ya, ngunci gitu ya, masih menyimpan di kunci. Terus kan dari kata like, terus di sini lock, terus yang B look ya, kalau mengunci lock, kalau mencari apa ya, look itu melihat, ya melihat, itu look ya, biasanya double O itu dibaca U panjang gitu, look, tapi yang nggak berapa harokat gitu ya, cuman emang O panjang biasa dibaca U, look ya. Nah, terus many times in the car, mereka menatap berulang kali ya, maksudnya dia menatap berulang kali mobil gitu ya. Jadi menatapnya berulang kali. Look itu kayak menatap, si itu melihat. Cuman kalau look itu kayaknya melihat, tetapi kayaknya lebih serius ya. Tapi kalau si ya sekedar, oh ya I see you, aku lihat. Tapi kalau look itu lebih dekat, lebih menatap ya, lebih menatap ya. Jadi yang melihatnya itu lebih. Terus yang C, it cost a lot of money when the car leaks oil. Jadi kayaknya itu banyak uang kalau misal mobil itu ketumpahan oli. Nah, ini dari kata leak. Yang D, they didn't have enough money to buy another car. Mereka dapat mobil baru nggak sih? Enggak, oh, mereka uangnya kurang. Nah, berarti ya intinya bahwa mereka nggak punya uang ya. Nah, jadi kalau yang bunyi mirip tuh malah kadang dia mengecoh ABC itu kan dia hampir-hampir mirip ya. Terus kita yang terakhir ya, nomor 3. D, they didn't have enough money to buy another car. 3, have you finished packing yet? You should call the porter to get the suitcases. What does the woman mean? A, it's important to pack the suitcases. B, they need help carrying their bags. C, the man should pack his suit in case he needs it. D, the suitcases are quite portable. Nah, have you finished packing yet? Biasanya ketika ada not apa ya, dia tuh biasanya apa ya, sebelum dia bisa letaknya di belakang memang. Cuman kalau saya tuh kadang kurang seneng kalau pakai yet ya, karena dia misal not eat yet, belum makan maksudnya. Jadi kadangnya kayak apa ya, kayak aneh gitu loh. Kalau dia biasanya negatif, kata kerja baru yet itu artinya belum apa gitu loh. Cuman agak aneh sih. Udah selesai maksudnya gitu. Have you finished, lebih kalau saya lebih senang itu ya. Have you finished packing misal udah selesai packing. Terus si woman bilang you should call the porter to get the suitcases. Nah, porter itu kayak apa ya? Kalau di eh, porter itu kayak tukang bawa barang. Kalau misalnya di hotel atau di bandara, nah itulah ya. Jadi, nah namanya kayak tukang bawa barang gitu ya. Nah, kamu harus apa ya, memanggil porter ya to get the suitcases. Nah, suitcases itu koper. Nah, jadi kamu kayaknya perlu deh panggil porter untuk mendapatkan koper. Nah, maksudnya apa? Nah, it's important to pack the suitcases. Nah, ini bunyinya mirip. Nah, kamu seharusnya manggil orang deh untuk maksudnya untuk membantu gitu ya, memasukkan di koper. Nah, it is important. It's important to pack the suitcases. Terus yang B, nah ini bunyi mirip. They need help carrying their bags. Mereka butuh bantuan untuk membawa tas mereka. Yang C, the man should pack his suit in case. Nah, ini beda. His suit in case. Suit itu kayak jas. Oke, lebih ke jas in case. Ya. In case itu kayak case itu kayak tempat apa ya? Case itu kayak tempat sih. Kayak sejenis kayak wadah ya, wadah case gitu ya. Tapi dia lebih kecil ya. Yang di the suitcases are quite portable. Nah, udah selesai, kayaknya kamu perlu panggil orang deh. Berarti kan kemungkinan dia butuh bantuan. Jadi ini kembali juga ke sinonim, kembali ke sinonim ya. Jadi mencari yang sekiranya satu kita fokus ke second speaker, yang kedua cari sinonimnya, yang ketiga itu intinya hindari bunyi yang mirip. Nah, 1, 2, 3 dia punya korelasi. Nanti di skill 4, 5, 6 dia juga sama korelasi. Itulah sampel ya, itu hanya sampel. Susah ya. Ini kalau misal ada apa ya,
teksnya masih gampang ya, tapi kalau misalnya nggak ada, nah itu yang susah. Oke. Oke, itu sih materi kita hari ini. Jadi next kita lanjutkan ya. Jadi semoga nanti next nggak trouble. Nanti mungkin next kita bisa ke 4, 5, 6, misal 7 atau 8 gitu ya. Kita langsung ke beberapa skill gitu ya. Jadi terus kita juga nggak terlalu siang. Oke, thank you very much for your coming today ya. See you next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.